silakan duduk kembali. Saya buka masker saya karena jarak kita jauh, tapi Bapak Ibu Saudara tetap pakai masker karena situasi yang kita hadapi masih pandemi. Ya, sekalipun pandemik masih cukup panjang, memang pergumulan tambah panjang, tetapi kasih Tuhan juga panjang buat kita. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kasih Tuhan panjang bagimu. Semua kita dikasih Tuhan, tetapi kadang-kadang kita berpikir sepertinya Tuhan begitu jauh, sepertinya Tuhan tidak mengasihi kita. Ketika ada pergumulan, ketika ada permintaan kita kepada Tuhan, dan kemudian kita melihat orang lain, kenapa orang lain diberkati? Kenapa orang lain tampaknya bahagia? Kadang-kadang kita lebih peka, lebih cepat mengurusi orang lain daripada mengurusi diri kita. Oh, dia diberkati, dia gak ada masalah. Oh, Tuhan baik bagi dia, tapi bagiku sepertinya Tuhan tidak baik. Padahal Tuhan Yesus baik untuk kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang ketika kita tidak dapat melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita bisa kecewa menjadi pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Kemudian bisa kita meninggalkan Tuhan kita meninggalkan iman kita, beralih ke lain hati. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita mau ikut Dia apapun situasi yang ada, apapun kondisi kita. Dia mau supaya kita mengikuti Dia. Tema kita hari ini adalah urusanmu ikutlah aku. Urusanmu ikutlah aku, kata Tuhan. Urusan kita adalah mengikut Tuhan, bukan yang lain. Tetapi ada godaan-godaan di dalam diri kita, untuk kita akhirnya tidak mengikut Tuhan. Di dalam pembacaan kita tadi, Yohanes pasal 20 ayat 21 dan 22 berbunyi demikian. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi?" Dikatakan di sana, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikutlah aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, latar belakangnya adalah setelah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, Dia menampakkan diri kepada murid-murid untuk ketiga kalinya. Di dalam ayat 1 berkata, di pasal 20 itu 21 dikatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi, Yesus menampakkan diri lagi pada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Dikatakan, Dia di pantai itu, kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Nah, Yesus menjumpai murid-murid di pantai, yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka ada di pantai itu? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa mereka ada di pantai? Mengapa murid-murid di pantai? Rupanya di ayat yang ketiga, kita perhatikan, di ayat yang ketiga itu, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, rupanya setelah Yesus mati, dikuburkan, kemudian bangkit, sudah menampakkan diri sebelumnya kepada murid-murid. Tetapi murid-murid kembali kepada pekerjaan yang lama.
Ya, mereka seharus Petrus berkata, aku mau kembali menangkap ikan. Dan yang lain juga berkata, aku juga. Ya, tetapi waktu mereka menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dalam kondisi kecewa tentunya karena tidak mendapatkan apa-apa. Mereka kembali ke pekerjaan mereka semula, tidak mendapatkan apa-apa. Pada saat kondisi seperti itu, Yesus datang menghampiri mereka. Kalau kita lihat bagian ini, persis seperti pertama kali Yesus memanggil Petrus dan murid-murid. Ya, bukankah mereka melihat mukjizat daripada Tuhan? Ya, waktu mereka sedang menangkap ikan itu. Nah, kali ini juga mereka tidak dapat apa-apa. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Mereka mendengarkan apa yang Yesus katakan, tetapi persoalan mereka tidak menyadari itu adalah Yesus. Sebenarnya melalui peristiwa ini mereka akan sadar, bukankah pernah peristiwa seperti ini terjadi dalam hidup kita? Waktu kita menangkap ikan sebelum Yesus memanggil kita. Nah, akhirnya memang mereka tahu itu Yesus, itu Guru, itu Tuhan. Dan mereka menghampiri Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik dalam bagian ini, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, ikutlah aku. Perkataan ini juga kepada semua murid, supaya murid-murid mengikut Yesus. Dan perkataan ini juga buat kita sampai sekarang, supaya kita tetap mengikut Yesus. Amin. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah mengikut Dia. Kita perlu memikirkan hal ini, karena ada orang-orang di dalam dunia ini yang dipikirkan hanya diri sendiri, yang dipikirkan hanya untuk kesenangan secara dunia. Ada orang-orang yang tidak berpikir tentang Tuhan, tentang kehidupan di masa yang akan datang. Dan Tuhan berkata kepada murid-murid, ikutlah aku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap setia mengikuti Yesus? Saudara percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan? Amin. Amin. Saudara beriman percaya kepada Yesus? Ada banyak orang yang berkata mereka percaya kepada Yesus, tetapi faktanya ada godaan yang mereka hadapi, dan akhirnya mereka tidak lagi mengikuti Yesus. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara dan saya bisa mengalami godaan, bisa mengalami ujian. Apakah kita akan tetap mempertahankan iman kita, atau kita akhirnya meninggalkan jalan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat pengalaman murid-murid, ada satu kekecewaan di dalam hidup mereka, di mana mereka melihat Yesus mati tak berdaya di kayu salib itu. Memang Yesus berkata bahwa Dia akan bangkit, bahkan sudah 2 kali menampakkan diri, dan kali ini adalah yang ketiga kali. Tetapi toh waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka 2 kali sebelum pertemuan di pantai ini, mereka masih mengalami kekecewaan, mereka masih mengalami ketakutan, mereka masih mengalami kebimbangan dan keraguan tentang Yesus Kristus. Bahkan mereka akhirnya kembali kepada pekerjaan yang lama, padahal Tuhan sudah panggil mereka. Waktu Yesus memanggil mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia, tetapi mereka kembali menjadi penjala ikan karena ada rasa kekecewaan dalam hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan
manakala ada ujian, tantangan, godaan di dalam hidup kita untuk meninggalkan jalan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, tetaplah kita fokus kepada panggilan Tuhan. Yakin akan panggilan Tuhan, yakin akan pilihan Tuhan. Bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesuslah yang memilih kita. Bahkan Dia menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16. Yakinlah bahwa kita sudah dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh Yesus. Fokus kepada panggilan Tuhan. Petrus dan murid-murid kehilangan fokus untuk mengikut Yesus, sehingga mereka kembali, ya dikatakan, sehingga mereka kembali lagi menjadi penjala ikan. Pertanyaan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, kita melihat dari perjumpaan itu, mereka mengalami kebersamaan dengan Yesus. Kemudian terjadi dialog antara Yesus dengan murid-murid, secara khusus untuk Petrus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 10 berkata begini, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Tuhan menjumpai mereka. Mereka sudah kembali menjadi penjala ikan. Tuhan menjumpai mereka. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menampakkan diri, dan ada yang diingatkan oleh Yesus kepada mereka. Di ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Terjemahan lain berkata, penafsiran lain, lebih dari jala, lebih dari ikan, lebih dari perahu. Adakah engkau Simon mengasihi aku lebih daripada ini? Lebih daripada kehidupan? Engkau kembali kepada kehidupan sebagai penjala ikan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Diingatkan akan panggilan. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apa respon Petrus? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali bertanya, 3 kali dijawab. Dan 3 kali juga Tuhan menegaskan kepada dia satu panggilan, satu tugas yang telah ditetapkan untuk Petrus dan murid-murid. Gembalakanlah domba-dombaku.
Di ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Di ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menghampiri murid-murid di pantai karena murid-murid sudah kembali ke pantai untuk menangkap ikan. Kemudian Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata, iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kemudian Yesus berkata, gembalakan domba-dombaku. Mengingatkan akan panggilan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Petrus diingatkan, murid-murid diingatkan bahwa mereka sudah dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pengikut Yesus dan harus melakukan tugas yang telah ditetapkan oleh Yesus kepada mereka, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tetapi setelah peristiwa kematian Yesus di kayu salib, mereka kembali ke pantai itu, mereka kembali kepada jala itu, mereka kembali untuk menangkap ikan, mereka kembali ke danau itu, di mana pekerjaan yang harus dikerjakan, yang telah Yesus perintahkan kepada mereka, sebagai wujud di mana mereka mengikut Yesus. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Jadi harus diingatkan kembali tugas itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan tinggalkan jalan Tuhan, jangan tinggalkan panggilan, jangan tinggalkan pelayanan, jangan sampai tidak mengikut Yesus. Sekalipun ya penderitaan yang harus dialami, Petrus diingatkan oleh Yesus, dia akan mengalami sengsara, tapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Di garis akhir hidupnya kita tahu sejarah membuktikan bahwa bahwa Petrus pun mati disalibkan. Bahkan dia berkata, jangan seperti Yesus disalibkan, kepala di atas, saya tidak layak seperti itu. Kemudian Petrus disalibkan dengan kepala ke bawah. Sejarah mencatat ya. Tetapi perlu diingatkan, yang Yesus ingatkan kepada Petrus adalah ikutlah aku. Mengikut Yesus dengan segala konsekuensi yang ada, harus ada pada kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah kita kembali kepada jalan yang lama. Jangan pernah kita kembali kepada kehidupan yang lama. Komitmen kita ketika kita berkata, ya Yesus engkau Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Ketika kita berkata, aku mau mengikut engkau. Ketika kita sudah mengambil keputusan menjadi pengikut Yesus, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Jangan sekali-kali kembali meninggalkan jalan Tuhan. Jangan pernah sekali-kali tergoda kepada kehidupan yang lama. Jangan pernah sekali-kali mengandalkan kekuatan manusia. Jangan pernah sekali-kali kita bahkan mengandalkan kekuatan-kekuatan gaib yang bukan daripada Tuhan. Jangan pernah kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi saya mau berkata, kehidupan lama kita acap kali menggoda kita, mempengaruhi kita, untuk kemudian kita tidak melangkah sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan kita bisa lupa dengan panggilan itu. Bisa kita mulai tergoda kepada kehidupan yang lama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu kelemahan, kegagalan bangsa Israel untuk mengikut Tuhan, ketika mereka mengalami kesukaran dalam hidup, ketika mereka mengalami tantangan hidup, mereka sudah keluar dari Mesir, dari perbudakan, oleh tangan Tuhan yang perkasa, yang dahsyat, mujizat yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan izinkan di padang gurun, mereka harus mengalami pergumulan yang dahsyat, yang luar biasa. Apa yang mereka katakan? Musa,
Mengapa engkau membawa kita ke tempat ini? Apa tidak ada kuburan di Mesir? Apa tidak ada tempat untuk kita ada di Mesir? Mau kembali kepada perbudakan, mau kembali ke Mesir. Padahal mereka melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat. Mereka melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Tapi seringkali mereka mengeluh dalam perjalanan hidup. Dan selalu berkata, lebih enak di Mesir. Ada ikan, ada sayur-sayuran, ada daging, ada roti. Nah, di sini, di padang gurun ini, hanya manna saja. Padahal manna itu turun dari surga, diberikan dengan cuma-cuma, semestinya bersyukur. Tapi mereka berkata, dengan makanan seperti ini kami bosan. Hati-hati, jangan sampai kita kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan sampai kita tergoda untuk meninggalkan jalan Tuhan. Jangan sampai kita tidak fokus kepada Tuhan oleh karena pergumulan hidup, dan kita mulai berpikir tampaknya jauh lebih baik, jauh lebih nyaman, jauh lebih senang, seperti yang dulu saja. Saudara mungkin pernah merasa, setelah saudara sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ya, ternyata apa yang mau kita lakukan seperti kehidupan kita masa lampau, kita disadarkan, oh enggak boleh. Kemudian kita berkata, enggak enak juga ya, yang ini enggak boleh, yang itu enggak boleh. Satu contoh begini, waktu saya belum bertobat, ngomong-ngomongan yang jelek, yang kasar, enggak ada masalah bagi saya. Mau memaki orang, menghina orang, gak ada masalah bagi saya. Mau mengatakan orang itu BABI, tau ya, BABI gitu ya, gak ada masalah. Tapi setelah bertobat, gak boleh ngomong seperti itu, gak boleh ngomong kasar, gak boleh ngomong yang jahat, harus perkataan yang baik. Gampang gak Bapak Ibu? Tersiksa loh. Ya, ada seseorang kalau dia marah, kalau udah keluar kata-kata mutiara, dasar BABI lo, kayaknya ada kepuasan. Tapi kalau nggak ngomong begitu, aduh kayaknya tersiksa. Saya pernah berkata begini, nggak enak juga jadi orang Kristen, nggak bebas. Nggak bebas, kita nggak bisa langsung ngomong sesuka hati kita. Semua harus dikendalikan, ya, oleh firman. Kita ingat firman, nggak boleh membalas, ya, nggak boleh melakukan hal yang secara manusia maunya kita lakukan, tetapi firman Tuhan mengatakan jangan. Tetapi kita sepertinya mau kembali kepada jalan yang lama. Kita mau mengandalkan kehebatan kita. Kita mau berkata, kamu gak kenal siapa saya. Ya. Jadi ada cerita lucu, ada seorang yang sedang mabuk. Biasanya kalau sudah mabuk, kata-katanya banyak, pintar bicara. Ada di antara kita sepengalaman dengan saya, dulu pernah mabuk, coba angkat tangan. Puji Tuhan dulu ya. Sekarang nggak lagi Pak ya. Ya. Waktu kita mabuk, oh kita berani. Apa lo? Apa? Lu siapa? Lu kenal gua nggak? Enggak, gua juga nggak kenal gua siapa. Sama. Siapa rupanya? Ada keberanian. Tapi hidup yang lama. Jangan karena kita punya persoalan, kita coba cara-cara lama kita gunakan. Jangan. Kita harus ikut Yesus. Waktu murid-murid kembali menjadi penjala ikan, Yesus menghampiri mereka. Yesus peduli kepada mereka. Yesus punya panggilan khusus kepada mereka. Yesus mau supaya mereka hanya mengikut Yesus saja, jangan yang lain. Karena Yesus bertanggung jawab atas panggilannya. Yesus peduli kepada murid-murid. Yesus tidak pernah meninggalkan murid-murid. Dan Yesus berkata, ikutlah aku. Saudara bisa menjadi tidak mengikut Kristus ketika ada godaan, ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan. Saudara mulai kembali kepada jalan yang lama, kembali kepada kehidupan yang lama, kembali mengandalkan kedagingan, kembali mengandalkan kekuatan manusia. Akhirnya kita gagal mengikut Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting bagi kita, penting bagi murid-murid. Dan ini yang Tuhan mau.
kepada murid-murid, ikutlah aku. Ini juga yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebesar apapun persoalan pergumulan kita, apapun keadaan yang terjadi, kita harus tetap berkomitmen. Dengarkan kata Yesus. Yesus berkata, ikutlah aku. Dan perkataan ini buat kita sekalian, supaya kita hanya tetap mengikut Tuhan, supaya kita terus mengikut Dia, jangan sampai tergoda dengan kehidupan yang lama. Kita harus fokus bahwa betul Tuhan yang memanggil aku. Saya menjadi seorang Kristen, saya menjadi seorang pengikut Kristus bukan karena ada sesuatu, ya, janji-janji orang lain, iming-iming yang wah bahagialah beginilah dan begitulah. Bukan karena dipengaruhi orang lain, tetapi karena percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus Tuhan. Dia yang bangkit dari antara orang mati, Dia yang hidup, Dia yang berkuasa, Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Jangan tinggalkan Yesus. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan tinggalkan Yesus. Amin. Bapak Ibu, apakah ada orang yang mengikut Kristus kemudian meninggalkan jalan Tuhan? Ada, banyak. Saudara lihat di YouTube. Ada kemarin saya baca seorang ibu, istri pendeta lagi, ya, dan dia katakan tinggalkan Yesus karena dia menemukan sesuatu yang baru. Saya geleng-geleng kepala. Tapi kalau ada orang yang punya kesaksian, tadinya dia tidak mau tahu tentang Yesus, tentang Tuhan, kemudian berjumpa dengan Yesus dan akhirnya dia menjadi pengikut Tuhan, itu yang mantap. Mantap apa? Karena kita tahu Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Dan kalau saudara dan saya menjadi pengikut Yesus, itu karena Yesus yang pilih kita, Yesus yang memanggil kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita terus mengikuti Yesus, jangan mengurusi orang lain. Ya, di ayat 21 tadi, apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ya, tetapi apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita mengurusi yang lain, jangan mengurusi orang lain, ya, jangan mengurusi hal-hal yang lain. Kadang-kadang kita tergoda, Tuhan, apa yang Dia buat, yang akan Dia buat kepadamu, Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau buat kepada dia, Tuhan? Nggak perlu. Ya, kadang-kadang kita menuntut orang lain melakukan sesuatu. Itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah apa yang kita bisa buat, dan apa yang Yesus buat kepadaku, apa yang Yesus perintahkan kepadaku untuk aku lakukan, dan apa yang sudah aku buat di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita tergoda mengurusi orang lain. Bahkan seringkali kita menghitung berkat-berkat orang lain, bukan berkat-berkat buat kita. Kok dia bisa beli itu ya? Berapa sih gajinya? Kok dia bisa begitu ya? Berapa sih dia bisa beli itu ya? Berapa sih dia? Lo ngurusin orang lain. Petrus mau mengurusi orang lain. Juru, apa yang terjadi dengan murid ini? Apa dia tidak akan mati? Dua bilang, itu bukan urusanmu. Kadang-kadang kita ini terlalu kepo. Gua lihat kiri kanan dan katakan, jangan kepo. Amin. Nanti akan jadi apa dia, Tuhan? Gak, bukan urusanmu. Lo dia kok begitu, Tuhan? Bukan urusanmu. Urusanmu ikut aku, kata Tuhan. Urusan kita adalah mengikut Yesus. Jangan kita meladeni kecenderungan kita untuk mengurusi, membicarakan, mengkritik, mempersoalkan orang lain. Kita terlalu gampang kadang-kadang melihat, oh itu orang gak beriman, oh dia orang yang kacau, orang yang tidak benar, oh itu sesat dan lain sebagainya. Sementara diri kita
Ya, kita tidak lihat bagaimana ya hidup kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita menjadi pengikut Kristus yang setia? Sudahkah kita menjadi pengikut Kristus yang baik? Sudahkah kita melakukan apa yang semestinya harus kita lakukan? Ini yang menjadi persoalan utama dalam hidup ini. Maka Yesus katakan kepada Petrus, itu bukan urusanmu. Jangan ngurusin orang lain. Urusanmu adalah ikutlah aku. Urusan kita adalah mengikut Kristus. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Ini yang perlu terus kita gumuli dalam hidup ini. Ketika kita berkata aku sebagai pengikut Kristus, maka berilah diri kita diubahkan oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Sebagai pengikut Kristus, teladan kita adalah Yesus. Perbuatan Yesus, perintah Yesus perlu kita lakukan, kita turuti. Yesus adalah teladan bagi kita. Amin. Urusanku ikutlah aku, kata Yesus. Jangan ngurusin orang lain. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan ngurusin orang lain. Amin. Jangan ngurusin rumah orang lain, rumah kita biarkan terlantar. Kadang-kadang kita lebih peduli, sepertinya kita hidupnya rohani, lebih peduli kepada yang lain, sementara diri kita haus, hampa, kosong. Rohani kita nggak bertumbuh. Rohani orang kita omongin. Ada orang mulai setia, kita omongin, kayak pendeta aja dia itu. Oh, biar dia jadi majelisnya. Oh, kayak orang apa jadi. Terlalu gampang menilai orang lain, bahkan berjuang juga menjatuhkan orang lain. Tapi nggak ada di sini kayaknya. Di sini saya lihat wajah-wajah yang tidak mau menjatuhkan orang lain. Amin. Nggak ada amin ini. Suka ngerumpi nggak sih? Ngerumpi itu ya, kerjanya ngomongin orang lain. Oh, mungkin orang berkata itu kan kerja di ibu. Enggak, bapak-bapak juga. Kadang-kadang bapak-bapak kalau sudah ngerumpi bahaya juga rumpinya. Iya Pak Yusuf. Enggak ya? Ya. Yesus tidak berkata bahwa orang ini akan hidup selamanya atau ketika Yesus datang dia baru mati. Enggak. Ya, entah mau diapakan orang ini, itu urusan Yesus. Perhatikan dikatakan di sana tadi, itu bukan urusan Petrus, tapi Petrus mau coba urusi yang bukan urusannya. Itu kelemahan kita kadang-kadang. Kita mau mencoba mengurusi urusan orang lain, bahkan urusan Tuhan mau kita urusi. Bagian Tuhan mau kita ambil, nggak bisa. Bagian kita aja kita lakukan. Bagian Tuhan biarlah bagian Tuhan. Kadang-kadang bagian kita tidak ambil, kita tidak lakukan. Bagian orang mau kita coba-coba kerjakan, tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus memanggil murid-murid, mengingatkan kembali tentang panggilan itu. Dan kita harus fokus terus mengikuti Yesus. Ikutlah aku, kata Yesus. Akhir-akhir ini ada banyak orang yang meninggalkan jalan Tuhan. Ini satu kesedihan. Dan ada orang yang menganggap dia sudah menemukan jalan kebenaran, tetapi bukan di dalam Yesus. Padahal Yesus berkata hanya Dia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Hanya nama Yesus. Tetapi ada orang berkata, ya saya sudah menemukan damai di tempat lain. Tetapi itu urusan mereka, terserah. Tapi urusan kita jangan sampai kita tergoda mengikuti orang-orang yang tidak mengikuti jalan Tuhan. Yang terpenting dalam hidup kita adalah kita harus mengikut jalan Tuhan. Amin. Ikutilah jalan Tuhan, ikutlah Yesus. Apapun situasi, kondisi yang terjadi, apapun risikonya, kita harus ikut Yesus. Amin. Sudahkah menjadi keputusan kita mengikuti Yesus? Amin. Halo, amin. Coba lihat kiri kanan. Ikutlah Yesus. Ikutlah Yesus.